Tak kunjung ditahan polisi, Firly Bahuri masih bebas. Beberapa waktu lalu bahkan beredar foto Firly tengah asyik bermain bulu tangkis, padahal dirinya sudah menyandang status tersangka dari kasus pemerasan terhadap mantan-mentan SYL. Ditambah, kini dirinya diduga terlibat 2 perkara baru. Langsung saja kita akan berbincang dengan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat pagi, Mas Kurnia. Selamat pagi, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kurnia, ini kan Firly sudah menjadi tersangka sejak November tahun 2023. Sampai sekarang belum ada kelanjutan perkaranya. Dan bahkan pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga mengatakan bahwa penyidik terakhir memberikan berkas ini di awal tahun, di bulan Januari. 6 bulan berselang belum ada proses. Menurut ICW bagaimana, Mas Kurnia? Ya, Mbak Gema, menurut kami memang polisi tidak serius dan tidak ada progres yang signifikan selama 8 atau 7 bulan terakhir. Kalau kita mengikuti logika konstruksi kasusnya, ini sebenarnya bukan kasus yang sulit. Kalau ini terkait dengan konstruksi korupsi kerugian negara, maka make sense, waktunya cukup panjang. Ini kasusnya berkenaan dengan satu suap, pemerasan, dan gratifikasi. Yang sudah barang tentu, kepolisian memiliki alat bukti yang cukup. Namun sampai sekarang, berkasnya masih pada fase penyidikan atau bolak-balik dari kejaksaan belum naik pada tingkat persidangan, Firly-nya pun tidak ditahan. Jadi kalau kita diminta menunggu ada 2 tindak pidana baru, pencucian uang lah terkait dengan pertemuan dengan pihak berperkara, kami sudah tidak percaya dengan langkah yang dikerjakan oleh kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Maka dari itu, Mbak Gema, beberapa waktu lalu kami meminta secara khusus kepada Kapolri agar mengevaluasi jajaran penindakan kasus korupsi di Kepolisian Metro Jaya, Kapolda, Dirkrimsus, dan lain sebagainya untuk menemukan di mana sebenarnya titik krusial persoalannya. Kenapa waktu perkara ini mangkrak bahkan panjang lebih dari 6 bulan. Demikian, Mbak Gema. Oke, nah Mas Kurnia, apakah memang ini sudah waktunya dari Polda Metro Jaya diambil alih aja ke Mabes sekalian kasus ini? Ya, memang akan jauh lebih baik ketimbang hanya melakukan supervisi terhadap kerja Polda Metro Jaya, akan jauh lebih baik jika perkara ini ditarik oleh Bareskrim Polri, karena Polda Metro Jaya pada faktanya tidak mampu menuntaskan perkara ini. Apalagi Mbak Gema, delik yang baru ini disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pertemuan dengan pihak berperkara, sejak awal harusnya pasal itu sudah disematkan. Karena ada indikasi pertemuan antara Firly Bahuri dengan pelaku atau seseorang yang sedang berperkara di KPK, yaitu Pak Syahrul Yassin Limpo. Kenapa baru 7 sampai 8 bulan ini Polda Metro Jaya menginginkan untuk melakukan proses penyidikan? Apalagi Mbak Gema, dalam fakta persidangan Pak Syahrul Yassin Limpo, bahkan ada indikasi permintaan puluhan miliar rupiah dari Firly kepada Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu harus sudah dijadikan petunjuk untuk kemudian memperkuat alat bukti di tingkat penyidikan. Demikian, Mbak Gema. Nah, Polda Metro Jaya kan juga mengungkapkan nih, Mas Kurnia, katanya sudah menemukan 2 bukti baru ya, yang termasuk TPPU dan juga akan memanggil saksi-saksi ahli pada pekan depan. Nah, dengan adanya bukti-bukti baru ini, klaim dari Polda Metro Jaya, apakah juga akan memajukan kasus ini kemudian nih, Mas Kurnia? Harusnya berkas ini sudah naik paling lambat 3 bulan. Jadi kalau kita hitung sejak November, Februari atau Maret harusnya sudah masuk proses persidangan. Bahkan kita masyarakat harusnya sudah mendengar berapa vonis yang dijatuhkan majelis hakim tindak pidana korupsi kepada Firly Bahuri. Sedangkan ini kepolisian Metro Jaya baru menemukan 2 alat bukti. Bagi kami itu adalah tindakan-tindakan yang tidak profesional diperlihatkan oleh kepolisian Metro Jaya. Demikian, Mbak Gema. Oke, nah Mas Kurnia, ini kan juga yang menjadi momok bagi publik adalah saat ini Firly masih bebas ya, dan masih terlihat juga melakukan aktivitas seperti manusia biasa gitu, bukan tersangka. Nah, kira-kira dari pihak kepolisian ini seharusnya sudah menahan belum sih Firly ini? Upaya penahanan, Mbak Gema, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pinas sepenuhnya adalah kewenangan subjektif dari penyidik. Maka dari itu kita mempertanyakan bagaimana logika pikir dari penyidik Polda Metro Jaya sampai belum menahan Firly Bahuri. Oke, tidak masalah kalau Firly tidak ditahan,
Akan tetapi apakah ada progres atau tidak proses penyidikannya? Nyatanya bagi publik yang melihat tidak ada progresnya, sekalipun mereka mengatakan ada pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Tapi bagi kami lagi-lagi Mbak Gema, perkara Firly Bahuri ini bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang membutuhkan konstruksi hukum yang luar biasa banyak. Perkaranya sederhana, harusnya bisa sesegera mungkin dilimpahkan ke proses persidangan. Dan penting bagi Kapolri untuk melihat lebih jauh di mana titik permasalahan sampai berkas perkara Firly itu bolak-balik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya. Tentu kalau kita yang mempunyai background hukum memahami ketika ada catatan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah barang tentu ada proses yang belum dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Maka pertanyaannya kenapa proses itu belum dijalankan atau kenapa catatan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum diperbaiki atau dilaksanakan. Demikian Mbak Gema. Oke, kalau dari analis dari ICW sendiri, Mas Kurnia, apa sih yang bikin Polda Metro Jaya ini maju mundur untuk menjalankan kasus ataupun lebih mencari bukti lebih konkret gitu dari si Firly ini? Ya, itu yang kita pertanyakan sampai saat ini, kenapa prosesnya sangat lambat. Ada berbagai macam pendapat Mbak Gema di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan, apakah ini ada indikasi konflik kepentingan? Karena dulu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto itu adalah bawahan Firly saat Firly menjadi ketua KPK, Karyoto menjadi deputi penindakan. Sehingga hubungan itu mempengaruhi proses perkara. Maka dari itu, ketimbang ada dugaan konflik kepentingan, jauh lebih baik, jauh lebih banyak mudorotnya, atau jauh lebih banyak hal-hal positif jika kepolisian, khususnya Bareskrim, take over kasus ini dari Polda Metro Jaya. Demikian, Mbak Gema. Oke, kalau dari Mas Kurnia dan juga ICW sendiri, bagaimana nih pesan untuk Kapolri agar segera melakukan pemeriksaan kepada Polda Metro Jaya agar segera melakukan ataupun mendalami kasus dari Firly ini? Ya, pertama, Kapolri harus mengevaluasi kerja dari Polda Metro Jaya. Ketika evaluasi itu berujung pada tindakan yang tidak profesional dari Polda Metro Jaya, maka harus ada penindakan terhadap oknum tersebut. Jangan lupa, kasus ini adalah kasus besar, melibatkan pimpinan instansi penegak hukum yaitu Firly Bahuri, melibatkan purnawirawan Jenderal Bintang 3. Maka dari itu kasus ini sudah barang tentu menarik perhatian publik. Publik akan memperhatikan betul langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami berharap Kapolri sesegera mungkin mengevaluasi, menindak, dan men-take over kasus ini. Segera proses hukum Firly, segera limpahkan ke pengadilan agar publik dapat melihat proses persidangan dengan terdakwa mantan Ketua KPK RI, Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri. Demikian. Baik, kita akan nantikan bagaimana Polda Metro Jaya karena pekan depan akan ada pemanggilan saksi ahli. Semoga kasus ini bisa bergulir lebih cepat dan juga Ketua KPK Firly Bahuri ini, mantan Ketua KPK, bisa langsung diproses secara adil. Terima kasih Mas Kurnia Ramadana selaku peneliti ICW sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Mas Kurnia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.